وزن التقوى بالله من أمرهم إلى آخرهم وسائر أولياء الله رضي الله عنهم جميعا المشاركين في الدين والمعينة وأساتذتنا المعلمين والعلم علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله يسلمك اللهم المغفر لنا النصر إلى الله وأمه أخرجنا من دار الله في الدين الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Syaikhul Mu'arrif rahimahullah wa ala min ashabihi wa barakatuh ulumihi wa bikum bidawa'in amin radhiyallahu anhum ajma'in. Wa muslimun an Nabi Hurairah. Hadirin jamaah yang berbahagia, masih kita bicara soal sunnah, ya. Nah, di sini ada satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ada Nabi bersabda, baina rajulin bi palatin minal alam. Selagi ada seseorang laki-laki, ya, berada di suatu tegangan, ya, suatu tegangan daripada bumi ini. Pasami ala sautan, dia dengar ada suara. Mimpi sahabat, suara itu ternyata dari awan, ya, yang dia dengar itu suara dari awan. Yaqulu, di mana suara tadi bilang atau mengatakan, ya, iski kali kota ulang, sirami oleh musuh, ya, sawahnya sebulan. Itu suara yang dia dengar, bunyinya seperti itu, ya, iski kali kota ulang, ya, sirami itu sawahnya sebulan. Ya, katanya dari kesalahan. Dan begitu Allah, begitu ada suara perintah seperti itu, menjauh akhirnya, ya, menjauh, doawan menjauh akhirnya. Ta'afrabah ma'ahu biya palbatin, lalu itu Allah nuangin, ya, dituangin airnya itu di suatu perkampungan, di suatu persawahan, ya. Faida syarjatun min tilkas siraji, tiba-tiba dia lihat orang selokan, ya, selokan yang ada di selokan tersebut, ya, atau saluran yang ada di saluran persawahan itu tadi, ya, istauqad dari kalma udah penuh air, ya, begitu yang dia si orang tersebut, ya, kata tambah lalu si orang ini penasaran, ya,
Amin. Suara yang tadi dengar dari awan, dan ternyata awannya itu nuangin airnya di satu persawahan. Nah, maka itu saluran-saluran yang ada di persawahan itu udah penuh air. Lalu ini orang akan diikuti dari mana dia datangnya air ini? Dari mana datangnya air ini? Diikuti sama dia. Ya, faedah begitu dia lagi ngikutin itu aliran air tersebut. Dia lihat seorang laki-laki mencari dia. Lagi diri. Dia dikotin di sawahnya. Yukau dulu maaf. Lagi pindah-pindah air. Lagi pindah-pindah air bibit sehati dengan paculnya. Pakola begitu dia tahu. Jadi tadi awan suara yang suruh nyiram itu persawahan, ternyata persawahannya dia ini, sawahannya orang ini. Pakola lagu maka dia nanya sama yang lagi nyawah tadi, ya Abdullah, pas buka. Hai hamba Allah. Siapa nama kamu? Dia tanya namanya. Mas buka. Kaulah bulan. Nama saya Bulan bin Bulan. Al-Ismul Ladhi Sami Al-Ismul. Itu nama yang dia sebut itu. Ternyata nama yang tadi disebutin di awal. Nama dia adalah yang disebutin di awal tadi. Berarti benar. Ini orang ini, yang sawahnya disuruh disiram. Ya Allah, lima atas alun sekarang berbalik. Orang yang nyawah tadi sekarang ada petani yang nyawah ini tadi balik nanya sama orang itu. Kenapa jadi kok ada nama saya juga? Kalau istilah kita ini kan, kenapa kok nanya nama saya? Kalau kata orang tadi, ya Allah, ini sama itu. Bukan, karena saya dengar sautan bersama tadi ada suara di awan yang ada mampu yang mana ini airnya yang sekarang udah ada di sawah. Yang dulu itu suara di awan tadi mengatakan isti tidak adil benar. Hei Allah, siramin tuh sawah ini sebulan. Nama yang ente punya nama ini berarti nama ente yang disebut di awal tadi. Berarti ente ini orang istimewa. Berarti ente ini orang yang istimewa. Tentu ada amalan yang ente biasa amalin. Sampai ente namanya disebut di awal. Berarti ada orang istimewa punya amalannya hebat. Hanya apa atas namanya? Apa aja yang ente perbuat? Apa aja yang ente perbuat?
ya terhadap persawahan ente. Kalau amma tidak juga ada, kalau ente emang mengatakan seperti itu, ya dengan di awal itu nama saya, ya Pak ini anjuru ilama yang menjumika. Anda suka perhatian, Anda suka ya berapa hasil sawah yang saya peroleh dari sawah ini. Ada aku selalu itu ya hasil dari sawah saya ini. Terus ya Pak atas saudaraku disolusi. Setelah saya hitung berapa jumlahnya, maka saya bagi 3. Hasil ya dari sawah saya ini saya bagi 3. Ya, saya sedekahi sepertiga dari hasil sawah. Kalau memang hasil sawahnya umpamanya 90 kuintal, ya 90 kuintal, maka yang 30 kuintal itu hanya sedekahi ya kepada orang-orang yang memerlukan. Ya, wa aku ana susah 30 kuintal lagi buat aneh dan keluarga makan. Ya, terus ya yang sepertiga lagi duduk dia susah, hanya simpan untuk bibit. Ya, begitulah apa yang dilakukan oleh si orang ini, si petani. Jadi hasil sawah yang dia tutup dibagi 3, sepertiga dia buat sedekah, ya sepertiga dia buat makan sama keluarga, sepertiganya disimpan buat bibit untuk musim tanam berikutnya. Nah, berarti keistimewaannya yang dia dapat itu adalah karena dia selalu bersedekah dengan hasil sawahnya dia. Ya seperti itu. Ya, makanya kalau 90 kuintal atau kalau 30 kuintal, 10-nya ya 10 kuintal dia buat sedekah, 10 kuintal buat makan dan keluarga dan keluarga, ya 10 kuintal lagi buat bibit ya untuk musim tanam berikutnya. Ya itulah dia mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sedekahnya dia. Ya, berkat sedekahnya. Itu Nabi yang cerita. Ya, terhadap orang ini. Wahyu Muslim. Kemudian ada hadis yang dari Ibnu Muslim, ya, an Ibnu Abbas, yang mana beliau meriwayatkan hadisnya, ya, dia dapetin dari Sayyidina Ibnu Abbas. Nabi SAW, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi pernah bercerita. Nabi pernah bercerita. Ya, ada sa'ilun imra'atan. Ada seorang peminta, orang yang minta, pengemis. Ya, datang ada seorang perempuan. Ya, kata Nabi-nya, ya, ada pengemis datang sama seorang perempuan, wabil pamnya lukmatun.
di waktu datang tukang minta itu, ya perempuan lagi makan korma, ya maka di mulutnya ada sepotong korma, ya karena datang tukang minta mungkin nggak ada yang buat dia kasih, akhirnya yang dia mau gigit, ya yang mau dia gigit dikeluarin lagi, nggak jadi digigit, ya padahal dia digigit, cuma begitu ada tukang minta dikeluarin lagi itu orang yang yang mau digigit tadi, ya panawala hasaila itu hormat tadi dikasih sama tukang minta tadi, ya paling talbas anggur sifat gulam. Habis itu ya, nggak lama dari peristiwa tadi ini perempuan diberi rezeki sama Allah seorang anak, punya anak, dapat anak dia perempuan, ya setelah peristiwa tadi itu lama taruh begitu ini anak udah gede, udah mulai bisa jalan, ya taruh aku udah bisa jalan, ya tatkala anaknya ini udah bisa jalan, jalan zibun, ya mungkin lagi jalan-jalan sama, datang serigala, ya jalan zibun, datang serigala, pahtamalahu, akhirnya itu anak dibawa, amin serigala tadi. Khorajat tak buah itu ibunya melihat anaknya dibawa serigala keluar langsung lari, ya ngejar itu serigala tadi, ya wajah takut sambil jerit-jeritan tuh perempuan tadi, ini ya anakku gitu, ya kata seperempuan Pak Allah adalah makan. Akhirnya Allah suruh seorang malaikat, ya ilham jiwa, kata Allah, ambil malaikat tadi suruh susu untuk serigala, ya akhirnya itu malaikat langsung ya nyusul ambil serigala tadi pada bersuaminya menjadi, akhirnya berhasil anak itu diambil lagi, ya ambil malaikat dari mulut serigala tadi, ya waqala Allah suruh ambil si malaikat gol di umri, ya kata Allah sama malaikat tadi bilangin sama ibunya, ya Allahu yukriwa salam, Allah kirim salam sama kamu bu, ya kul hadir waktu dirumati, karena dia ya pernah waktu mau menggigit hormat tadi dan tukang minta, ya akhirnya kan udah digigit, gak jadi dikeluarin, dikasih tukang minta, bilangin ke Allah itu, ya anaknya yang udah digigit sama serigala, ya dikeluarin lagi yang sebagai balasan, ya sebagai balasan dari Allah bahwa dia bersedekah. Amin juga minta dengan sepotong hewan sepotong korma yang sebetulnya itu digigit pengen dimakan, nggak jadi, dikeluarin lagi, ya dikasih juga minta, ya nah amal perbuatan si perempuan ini dibalas oleh Allah. Begitu punya anak, ya anaknya udah bisa jalan-jalan, ada serigala langsung diambil ke anak,
digigit. Ya, saya kalau ibu laki-laki ngejar, itu serigala sambil teriak, ya anakku, anakku. Nah, Allah suruh malaikat untuk ambil itu anak dari mulut serigala. Ya, disuruh kasihin sama ibunya yang bilangin, Allah kirim salam, ini balasan kamu. Dulu korma yang kamu gigit nggak jadi, ya karena itu kamu minta-minta datang, kamu kasihkan kepada kamu minta-minta. Nah, inilah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitulah Allah enggak sia-siakan. Ya, Allah yang nyia-nyiain apa yang diperbuat oleh si ibu itu, ya, memberikan tukang minta-minta sepotong korma. Ya, wa ibnu Najjar yang terakhir Ibnu Najjar an Abi Hurairah juga sama mendapatkan riwayat ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita lagi tadi cerita, ya. Nah, cerita yang ketiga dari Nabi ini, karena firman kana qablakum rajulun. Dulu ada orang, ya, di zaman dahulu ada orang laki-laki, ya, yakti wakro, ini dia selalu mendatangin sarang burung, ya, laki-laki ini sering atau selalu mendatangin sarang burung, wakro, ini ulama Abraha ya kujur partai. Ya, setiap kali burung netes, ya, anaknya dua, ya biasa itu burung netesin anak dua, ya, di atas pohon. Ya, kebetulan orang itu rumahnya gak jauh dari burung yang tempat bersarangnya itu burung. Makanya dia, ya, suka dengar kalau itu burung udah netesin anaknya, ya kan berbunyi, ya, cip 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 gitu. Nah, istrinya selalu minta sama suaminya itu, bang, burung udah netes itu, ya. Ya betul lah, maka dia ambil itu anak burung tadi. Pasaka dari kabaid ilallah ta'ala maya qalbi. Maka itu burung yang selalu anaknya gak pernah utuh, ya. Kalau setiap kali netes diambil, netes diambil, jadi gak pernah dia punya anak, karena selalu diambil sama orang itu. Dia ngadu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu. Apa yang dilakukan oleh orang itu, ya, oleh orang itu, Allah ilahi, ya, maka Allah berikan kepada mereka, ya, si burung tadi, ya, Allah berikan kepada si burung, ya, in ada pasak liku, kata Allah, ya, burung tersebut kalau dia kembali datang lagi, saya akan binasakan dia. Ya begitu Allah, ya, ngomong apa, memberi wahyu kepada si burung. Ya, kalau orang itu datang lagi balik, saya akan binasakan dia. Paling apa begitu itu burung tadi menetes lagi, netesin terlalu lagi, ya, dan itu orang yang tadi dekat rumahnya sama burung tersebut dengar, ya, budaya netes anak burung itu, kharaja dari kerja, lalu dia pengen ambil lagi itu anak burung tadi, ya, karena waktu itu sebagaimana biasa dia setiap netes
diambil dalam bentuk setiap kali netes ya sampai itu ngadu sama Allah SWT. Allah wahyukan kepada si burung, ya biarin, ntar kalau dia balik lagi saya akan binasakan dia. Ya, kalau makanan itu bikin itu kemudian lah dia usah. Tapi begitu dia mau pergi ngambil anak burung tersebut, ya di tengah jalan ketemu sama tukang minta-minta. Ya di tengah jalan ketemu tukang minta-minta. Pantau Rofifan. Ya kebetulan dia bawa roti. Dia orang, ya lalu itu roti dikasih kepada tukang minta-minta tadi. Ya, semua mau kerja dia ngasih itu roti sampai tukang minta, ya langsung dia untuk pergi ngambil itu anak burung. Ya, nah begitu sampai di sarang burung itu, ya dia taruh tangganya kan di atas pohon. Ya, dia tak taruh tangganya. Semua semeja. Ya, setelah tangga itu terpasang, dia naik. Pak Hadal pada main. Maka diambil anak burung. Ya, walaupun yang sebelum induk itu burung liatin. Ya, kalau anaknya diambil, kalau begitu diambil, ngadu dia sama Allah. Ya Rabbana innaka la tukhliqul mi'ad. Hai Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Ya kata si burung sama Allah. Ya innaka la tukhliqul mi'ad. Engkau enggak, ya mustahil. Ya Allah, Engkau mustahil ingkar janji. Ya Engkau telah berjanji kalau dia datang ngambil anak saya, anak kami, ya Engkau mau binasakan dia. Tapi kok Engkau enggak binasakan itu. Ya orang itu ambil anak saya, anak kami. Wafat anak, ya wafat ada. Engkau janji kalau dia datang balik mau ngambil, aku akan binasakan. Tuh, sekarang dia datang dan ambil ya anak-anak kami. Tapi kok enggak binasakan dia gitu. Pak Allah berfirman. Akhirnya Allah wahyukan ya kepada si burung. Ya ini burung. Alam tak lama ya anilah ahliku ahadan tasodaqa ya. Apakah engkau enggak tahu? Ya saya enggak bisa membinasakan, enggak bisa. Saya enggak mau membinasakan. Saya enggak mau membinasakan ya orang yang bersedekah ya ada harinya. Bimaitiksu dengan mati mendadak. Gitu kan Allah. Ya, jadi aku kata Allah enggak mau membinasakan orang yang bersedekah ya pada hari ini dengan kematian mendadak. Ya, nah itu cerita dari Rasulullah SAW. Ya, dan kejadian yang terjadi dengan burung sama orang itu. Ya, nah orang itu ya saya suka ngambilin anak burung. Dia berhubungan ke Allah janji ya kalau dia datang lagi balik lagi ngambil aku binasakan. Begitu dia datang lagi ya ngambil anak burungnya Allah enggak binasakan. Maka dia nanya Allah kau enggak binasakan dan kau janji ya kata Allah aku enggak bakalan yang membinasakan orang yang bersedekah ya pada harinya ya dengan kematian yang mendadak. Ya itulah
salah satu keistimewaan ataupun manfaat dan faedah kita bersedekah, ya, sehingga Allah SWT akan selalu melindungi orang yang bersedekah dari segala bahaya. Ya, maka kalau kita mau selamat, ya, dari segala macam musibah dan lain-lain, ya, kita kalau ada milik rezeki, ya, jangan segan-segan untuk bersedekah. Ya, insya Allah apa yang diceritakan oleh Nabi SAW ini pasti juga akan kita alami. Pasti kita akan mengalami hal yang sama, diselamatin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, wallahu a'lam. Ayo kita buka lagi ya pelajaran kita. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, cuma seperti rasamu saja. Ya sesudah Nazom ini, yaitu beliau Syekh Muhammad Al-Marzuki, ya, membuka Nazom ini dengan Bismillah, kemudian dengan Alhamdulillah, yang ketiga dengan sholawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa?
Ya, karena kan disuruh Allah. Ya, disuruh Allah. Ya, ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ini kan perintah Allah. Ya, maka salat ini salah satu amalan, ya salah satu bentuk daripada peribadatan bagi kita umat muslimin. Ya, tapi salat ini betul-betul suatu amalan ya yang sangat istimewa sekali. Kenapa? Ya, karena Allah kalau menyuruh hambanya, ya seperti menyuruh sholat, ya pagi sholat, ya suruh zakat, waktu zakat, dan untuk apa disuruh haji, itu Allah enggak ngerjain, ya enggak ngerjain. Lain dengan sholawat, ya sebagaimana ya firman Allah ngasih tahu kita, ngasih tahu sama hambanya, innallaha wa malaikatahu yusholluna. Jadi sebelum Allah nyuruh kita, Allah ngasih tahu bahwa Dia Allah dan para malaikat itu berselawat ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan kita disuruh ya setelah jadi Allah ngerjain. Ya sebelum diri kita Allah dulu ngerjain berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak seperti perintah Allah kepada perintah Allah amal yang lain seperti salat, ya enggak Allah kayak nyontohin. Kalau berselawat, Allah justru nyontohin dulu. Ya, artinya Allah berselawat kepada Nabi. Kalau dia sholat, Allah enggak nyontohin Allah sebut sholat. Ya, malah yang disuruh Jibril, ya untuk ngajarin yang nyontohin kepada Nabi kita caranya sholat. Ya, karena Nabi setelah mendapat perintah sholat dalam waktu Isra Mi'raj, ya begitu pulang ke rumahnya atau ke Baitul Haram, enggak bekerja itu sembahyang subuh. Kan subuh, Nabi pulang kan sebelum subuh dari Isra Mi'rajnya. Ya tapi enggak dikerjain, belum dikerjain sama Nabi kita sholat subuh itu. Kenapa? Kan belum tahu cara-caranya. Ya baru Zuhur Jibril datang kepada Nabi SAW. Di situ Jibril ngajarin bagaimana caranya dari sholat, ya, dari sholat, waktunya dan lain-lain. Ya, Jibril kan nuntun Nabi, ya, memberikan contoh bagaimana sholat, ya, yang diperintahkan Allah waktu beliau nanti dalam Isra dan Mi'raj. Itu kalau sholawat justru Allah sendiri yang nyontohin. Ya, Allah yang nyontohin kalau Allah tadi, ya bersalawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya maka sholawat ini suatu hal yang istimewa sekali. Karena Allah sendiri ngelakuin, ya Allah sendiri menjadi berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh itu banyak sekali manfaat, ya keistimewaan yang akan kita peroleh kalau kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena selawat ini dijadikan oleh Allah
sebagai apa namanya, ya, sebagai hubungan kita sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita selalu banyak berhubungan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi, ya, yang punya syafaat, karena itu punya syafaat, ya, akan memberikan syafaat, bukan aja, ya, memberikan syafaat nanti di akhirat, tapi, ya, di dunia juga nanti berikan syafaat, ya, kepada hamba-hambanya Allah suruh Nabi untuk memberi syafaat. Ya, seperti yang diceritakan oleh Sofyan As-Sauri. Ya, Sofyan As-Sauri akan dia tawaf, dia di Ka'bah itu. Entah itu dalam rangka ngerjain haji atau umrah, nggak diceritain dalam kitab. Tapi Sofyan As-Sauri, ya, lagi tawaf di Ka'bah. Waktu beliau tahu ada orang yang juga lagi tahu. Cuma yang menarik perhatian Imam Sauri itu hubungan dalam tawaf putaran pertama, putaran kedua, sampai putaran ketujuh, nggak ada yang dibaca kecuali salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada kan di dalam tuntunan manasik, ya, dalam tawaf putaran pertama ada bacaannya, dan putaran kedua lain lagi, ya, putaran ketiga juga lain, sampai putaran ketujuh, ya, jadi lain-lain bacaan yang kita baca setiap putaran waktu kita tawaf. Ya, orang ini nggak ada yang baca seperti yang biasa orang baca, tapi yang dibaca selalu. Ya, maka begitu Imam Sauri ini kesempatan nemuin dia, ya, dia nanya, bulan, ya Allah, ya, ini nggak belajar dengan nasib dulu, ya, kan setiap putaran tahu kan ada bacaan lain-lain. Kau Anda dengerin, selalu yang dibaca salawat. Nah, orang itu nanya, memang siapa engkau? Ya, dia bilang, karena Sofyan Sauri. Oh, tahu dia Sofyan Sauri, seorang alim, ya, yang terkenal. Makanya dikenal. Oh, Sofyan Sauri. Nah, kalau bukan ide, ya, karena nggak mau ceritain begini, ya, sebetulnya saya ini keluar dari negeri saya bersama bapak saya yang untuk mengerjakan haji ini, ya. Nah, setelah melalui gurun pasir, ya, kan dulu belum ada pesawat, ya, mobil juga belum ada, lagi pesawat. Jadi yang jadi kendaraan ontak, ya, maka ontak harus menempuh perjalanan cukup jauh. Ya, kalau dia berasal dari India, wow, negara dia mesti lewatin dulu sampai ke Mekah, ya, mesti lewatin Afghanistan, mesti melewati Iran, mesti melewati Irak, mesti melewati Palestina, Yordan, terus Palestina, baru bisa sampai ke Mekah, ya, ke Saudi Arabia. Nah, waktu kami melakukan perjalanan tadi sampai di suatu tempat, ya, ayah saya jatuh sakit, ya. Nah, oleh karena itu saya sudah berusaha untuk menyembuhkan, ya, ayah saya, tapi ternyata takdir berkata lain, ya, dan akhirnya ayah saya itu meninggal dunia. Wah, baik, ya.
saya merasa kehilangan sangat bersedih. Cuma yang lebih bikin saya sedih itu melihat kalau wajah ayah saya itu udah berubah, ya, udah berubah menjadi kayak hitam banget. Sehingga saya ya merasa sedih yang bukan main. Kok jadi begini? Ya, ada apa dengan ayah saya? Akhirnya ya karena saya menangis itu, ya, saya membuat mata saya jadi ngantuk dan tertidur. Dalam waktu tidur itulah kayaknya saya melihat ada orang yang datang. Ya, orang itu ganteng sekali. Ya, wajahnya bersinar, ya, dan pakaiannya yang bagus. Ya, wangi. Itu orang mendekati jenazah ayah saya. Ya, dia buka tubuh penutup wajahnya, diusap dengan tangan. Ya, begitu diusap dengan tangannya, wajah ayah saya kembali sebagaimana semula. Nah, oleh itu saya bilang, nah begitu orang tersebut pengen balik, ya, saya buru-buru ya datangi kepada orang tersebut dan nanya, ya, siapa engkau? Ya, apa dia jawab? Saya Rasulullah, ya, datang untuk memberikan pertolongan kepada ayahmu, karena ayahmu ini, ya, ada banyak melakukan dosa sehingga diazab Allah, ya, dengan dirubah wajahnya. Tapi karena ayahmu ini ya rajin dan demen membaca salawat kepada aku setiap malam, ya, sebelum tidur dia baca salawat kepada saya. Nah, oleh itu aku mohon izin sama Allah, ya, untuk memberikan pertolongan kepada ayahmu. Alhamdulillah Allah memberi izin, maka saya datang. Ya, nah, dari situlah akhirnya saya bersumpah, ya, bahwa setiap kali yang wajah, ya, saya akan selalu nggak lupa membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah salah satu contoh bagaimana Nabi di dunia ini, yang bukan di akhirat, di dunia ini memberikan salawat kepada umatnya. Ya, oleh itu kita sangat dianjurkan untuk banyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak lagi sebetulnya yang riwayat-riwayat bagaimana Rasulullah memberikan pertolongan kepada umatnya di dunia ini. Ya, belum di akhirat, apalagi di akhirat nanti yang kita dapatkan. Jadi, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ia berhamdulillah sahih sallallahu alaihi wasallam.
Amin.